Halo. Uh. Halo. Ini apa? Sabar guys, aku lagi mencoba remote di lampu aku nih. Oh, ini rubah-rubah gitu. Ini apa? Lagi nge-DJ. Mana bisa begitu? Kita warna hijau aja. Aku tuh habis keramas tahu guys tadi. Coba warna hitam. Nggak ada warna hitam. Nggak ada warna hitam kak. Coba ini apa? Ini apa? Oh, dia mengurangi sinarnya. Oh, dia bisa di sinarnya bisa dibanyakin. Hai semuanya. Apa kabar? Sabar. Aku mau nyetel lagu Taylor Swift. Kakak Taylor Swift. Kok kalian belum tidur? Hari ini apa? Malam minggu. Makasih Kak Yohanes, makan ya kayaknya. Aku udah makan tau tadi. Makasih Karian jacket di stage-nya. Aku udah berewot tahu kemarin. Mana ya? Aku ada kartu Pokemon, aku dapat yang AR. Aku dapat yang AR. Bentar, aku ambil dulu ya. Oke. Aku udah bel kemarin ya. Aku udah buka tiga-tiganya. Sabar. Mana ya satu laginya? Kemarin tuh aku gak ngerti kan. Terus aku nanya Ralin kan. Cuman aku bukannya sama Kak Dia. Masih Kak Demnasnya VG File. Oke, kita buka lagi deh. Ini sebenarnya aku udah buka ya udah ya. Aku udah buka semuanya. Heidi aku gak tahu Heidi. Ini. Iya. Gak bagus lah ya. Aku gak ngerti guys. Terus kata Ralin jangan di Bangkok kak biar bisa dijual. Nah ini. Aku dapat ini. Aku dapat ini. Ini apa? Ini bagus. AR, ini AR. Oke. Ya. Jatuh guys.
Sabar. Jatuh. Terus katanya nggak boleh, ya ini nggak boleh bengkok lah. Terus katanya Ralin mau izin skip podium. Ya nggak apa-apa. Katanya Ralin mau bawain aku yang buat pelindung kartunya gitu loh. Aku nabung gak ya? Nabung lah. Kamu suka Pokemon? Sebenarnya tuh aku nggak begitu. Aku suka. Apalagi aku suka Pikachu. Sama kalian tahu nggak sih yang sayur? Pokemon yang sayur ada nggak ya di sini? Bukan yang sayur. Pokemon yang sayur. Ini itu. Yang sayur yang gemes, yang bulat. Sayur lodeh. Ya intinya ini Pokemon card aku. Makasih Karanggara Jenderal Vero. Terus aku dapat ini juga. Mana ya? Aku dapat Pikachu juga, tapi Pokemon juga. Ini Pokemon. Itu starter pack buat mainan. Aku tahu, aku udah kemarin. Oh yang kartu satu lagi ya kak, yang buat main berdua kak itu. Aku lupa. Agi live. Lah jangan. Ih kakak aku nih. Aku lagi pinjem casan dia buat lampunya, mau diambil. Nah ini Pokemonnya. Ini buat mainnya. Aku nggak kayak deck gitu. Kasih Kak Aca bonus Nanti aku coba lihat ya. Aku lihat tutorial mainnya. Cara bermain kartu Pokemon dengan deck 60 kartu. Pernah melakukan acak gunting batu kertas lainnya, yang menang memilih akan menjadi pemenang dalam kedua. Oke, mungkin nanti aku main. Nanti aku ajak main Ralin lah. Sebenarnya Ralin juga belum ngerti kemarin cara mainnya gimana. Ralin sama Vera gitu kan. Cuman aku kayak ya udahlah. Dan itulah terkait Pokemonan. Suara kamu gak kedengaran. Suara aku gak kedengaran. Demi apa sih? Kemarin kepencet kah? Enggak sih. Aku mau buka nih. Musiknya udah aku kecilin tahu. Kita putar deh. Ini kedengaran nggak tapi musiknya? Makasih ke Aflahul fireworknya. Makasih ke Faris Irawan. Ya udah aku kok nggak tidur.
kegedean. Makasih Kak Aflahul fireworknya. Suara aku kegedean sekarang. Pikachu. Makasih Kak Alia hatinya. Lucu Pikachu. Makasih Kak Ray toanya. Kok sekarang beralih ke Pokemon? Enggak juga. Aku dikasih, jadi aku ya udah aku buka aja. Pokemonan ini. Ya udah. Brewek Stitch ada nggak? Udah pernah waktu itu. Iya ya, album Stitch aku mana ya? Aku lupa nyimpen. Nanti aku cari deh ya. Suka nggak topinya? Suka. Makasih ya, makasih adek hadirnya. Nggak hilang, dia aku taruh sama apa ya namanya, bind box aku gitu loh. Masih Mimi hatinya. Makasih ke apa usapannya biar makin ngasih. Makasih ya udah membuat aku culture. Makasih kasih raw macanya. Oh ini yang lagi viral. VC kamu bulan ini saranin dong apa yang harus aku omongin buat Sonichi. Kamu kalau misalnya mau VC Sonichi, kamu kenalin diri kamu ke aku. Terus kamu kenalin sesuatu yang menarik, satu hal menarik dari diri kamu. Makasih Kak Hasbo arcade game-nya. Biar aku ingat kamu. Banyakan mana Stitch-nya kamu sama Kak. Gak tahu ya, tapi aku banyak banget sih jujur. Nanti aku coba kumpulin ya. Kelihatan banget ngantuknya. Jujur hari ini ini dikenal Virgi. Kakak gak boleh gitu. Aku hari ini tidur mulu tahu. Aku hari ini tidur mulu. Terus aku tadi udah nge-laundry. Aku udah laundry baju. Oh ya, iya aku istirahat sangat panjang. Makanya aku live-nya malam. Ini baju Mandalorian Grogu. Syukur. Baru banget bangun. Enggak, aku bangun enggak sih. Aku bangunnya udah dari siang tadi. Dari siang. Cuma tidurnya lama. Makasih ke Faris hatinya. Kapan-kapan kita kena boleh. Apakah susah tidur? Tidak sih sebenarnya Kak. Aku kemarin aku dapat ini. Aku dapat gelang. Makasih ya Alia page-nya. Aku dapat gelang Infinity. Terus ada notesnya lucu. Pretty bracelet for the pretty girl. Makasih ke Afra Wolfireworknya. Maaf English aku sangatlah tidak bagus. Makasih ya kakak yang udah kasih aku ini. Lucu. Gelang cantik untuk cewek paling cantik. Makasih ke Aca toanya. Ya kayak gitulah ya. Kurang lebih. Makasih Mimi bom pestanya. Ya terus aku dapat buku. Satu nama yang kusebut dalam doa. Itu judulnya. Aku tertarik bacanya. So kayak wow. Kemarin udah baca dikit sih. Cuman aku
kayak malam banget bukannya, jadi aku gak kayak Dilan main suara-suara. Iya, Dilan, apakah itu Dilan? Satu nama yang kusebut dalam doa. Oke. Aku sebenarnya udah baca dikit, tapi aku bacain prolognya ya. Oke, kita kecilin dulu lagunya. Takut kalian gak denger. Dalam hidup, tidak semua kisah perlu ramai tokoh. Terkadang cukup satu hati yang bicara, satu nama yang dirindukan, dan satu bayang yang terus menghantui. Maka buku ini lahir. Bukan dari kisah besar, tapi dari serpihan kecil yang disimpan diam-diam. Di dalam buku ini, tidak ada nama-nama megah, tidak ada tokoh dengan latar yang rumit, hanya ada aku yang mencoba merangkai rasa dan harapan. Hanya ada kamu, kau, yang entah sadar atau tidak, telah menjadi pusat dari banyak doa yang tak pernah luput untuk dikirimkan. Hadir sebagai jarak, sebagai bayang, atau kadang sebagai alasan untuk melepaskan. Buku ini ditulis seperti sebuah diary, bukan untuk dibaca dengan akal, melainkan hati yang pernah mengagumi, kehilangan, menyimpan rindu yang tak pernah selesai, berharap walaupun tak tahu bagaimana akhirnya, bahkan saat-saat di mana kita belajar arti dari perasaan itu sendiri. Setiap halaman bukan sekedar cerita, ia adalah sisa-sisa rasa yang tak sempat disampaikan. Ia adalah suara dari ruang hening, tempat di mana seseorang berusaha mengerti dirinya sendiri lewat perasaan. Jika engkau pernah mencintai dalam diam, pernah berharap pada seseorang yang tak tahu apa-apa, atau pernah mencoba melupakan, tetapi malah semakin mengingat, maka buku ini adalah milikmu. Selamat membaca, semoga di antara baris-barisnya kau temukan bagian dari dirimu sendiri. Apa kita baca ya? Kita baca ya? Ya udah, berarti kita baca buku ya kali ini. Di antara semua wajah yang berlalu lalang, sederhana, lembut seperti embun pagi yang jatuh diam-diam, menyejukkan hati tanpa pernah meminta perhatian. Senyum itu jatuh tepat di mataku, mencuri detak jantungku tanpa izin. Dan kau tahu apa yang ingin kulakukan? Ya, aku ingin menegur waktu agar berhenti sejenak. Hei, kenapa kau berlalu begitu cepat? Aku masih belajar membedakan antara keberanian dan sekedar ingin terlihat berani. Sering menunduk saat bicara, takut salah, takut tak cukup baik. Aku hanyalah seseorang yang belum tahu bagaimana caranya berdiri tegak di tengah dunia yang terasa begitu luas dan membingungkan. Tapi kau berbeda. Kau seperti angin lembut yang selalu menyapa dengan tenang, seolah hidup memang diciptakan untuk kau jalani dengan mudah. Kita baca ini. Saat aku melihatmu untuk pertama kali, aku merasa seperti langit yang lama mendung, akhirnya membuka diri, membiarkan sinar mentari menyentuh meski hanya sesaat. Aku tak tahu apa yang kurasakan, apakah semua orang pernah merasakan hal seperti ini. Tapi entahlah, sejak itu hariku tak lagi sama. Sejak mataku bertemu dengan senyummu, kau tinggal di benakku seperti senja yang enggan pergi, walau malam telah lama menyelimuti. Ada ketenangan yang tak mampu kujelaskan, seperti angin yang berbisik lembut di telinga kala semua menjadi hening. Aku ingat betul bagaimana kau berdiri, gerakan matamu yang diam tapi berbicara lebih dari ribuan kata. Bahkan saat kau tak berbuat apa-apa, aku menyimpan bayangan itu dalam diam. Seperti rahasia kecil yang hanya aku dan semesta yang paham. Aku mulai menyukai segala hal yang ada kamunya. Wen ya, dicintai sebuku-buku ini. Ini kayaknya dia secinta itu. Makasih Kak Iksi ya tuan. Nah, bagus intonasi. Oh iya. Oke. Dalam tawamu, aku terpukau.
Dalam bicaramu, aku terpesona. Bahkan dalam diammu, heningmu jadi sajak. Sunyi yang indah, lebih dari segala kata yang bisa aku tuliskan. Diam-diam aku mengagumimu dengan cara paling sunyi. Hanya menatapmu, tapi hatiku jatuh berkali-kali. Kok lucu? Hanya menatapmu, tapi hatiku jatuh berkali-kali. Lagi live. Tentangmu yang diam-diam ku tunggu. Kakakku, aku tidak tahu sejak kapan bayanganmu mulai menetap di pikiranku. Dunia seperti berhenti sejenak. Ada yang tenang di matamu, namun justru itulah yang membuat dadaku ramai. Seolah semua yang pernah kupendam selama ini telah menemukan satu tempat baru untuk menetap. Kamu. Hari-hari pun berjalan. Biasa saja bagi dunia, tapi tidak untukku. Ada yang berbeda di setiap detiknya, karena selalu ada kamu di sela-sela diamku. Entah mengapa senyummu yang singkat mampu bertahan lama dalam ingatanku. Entah bagaimana suaramu yang bahkan terdengar samar-samar justru terasa paling akrab di dadaku. Lucu. Aku mulai menebak-nebak. Apakah kamu juga menyimpan tanya yang sama? Apakah kamu juga merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Setiap kali pandangan kita tak sengaja bertemu. Aku tak pandai mengungkap, tak berani mendekat, tapi selalu ada desir harap yang pelan-pelan menyusup setiap malam. Bernama, semoga kelak perasaan ini kamu tahu. Kadang aku berpikir, apa salahnya jika kita mulai berbicara? Bukan untuk memastikan apa-apa, hanya untuk tahu bahwa kamu nyata, bahwa aku bukan satu-satunya yang merasa. Namun aku tetap diam karena mungkin ini hanyalah anganku. Mungkin kamu tidak pernah memikirkanku sama sekali. Mungkin ini hanyalah harapan yang kupeluk sendirian, takut jatuh bila disentuh kenyataan. Oh my god. Tapi hari-hari tetap berlalu, namun salah, dan kamu masih ada di dalamnya. Itu membuatku menggebu-gebu ingin secepatnya kamu tahu. Dan seketika itu hari-hariku sudah tak bisa lagi menampung tanya tentangmu. Bagaimana jika kita berbicara? Bagaimana jika kau tahu aku ada? Bagaimana jika semua rasa ini bukan sekedar angan-angan yang tak pernah sampai? Oh, ini seperti cinta dalam diam, kayak nge-crushin orang. Bolehkah aku perlahan mendekat, memahami kisahmu, membaca hatimu dengan langkah-langkah kecil yang sederhana namun tulus. Izinkan aku mengenalmu, lebih dari sekedar nama, lebih dari sekedar sapaan yang berlalu di udara. Aku ingin menjadi akrab dengan segala yang membuatmu menjadi kamu, dengan kelembutan yang tak terburu-buru, dengan hati yang diam-diam ingin menjaga senyummu, rasa ingin tahu yang diam-diam bertumbuh. Setiap kali aku selesai melihatmu, rasanya seperti ada jeda kecil dalam hari-hariku. Entah kenapa, aku selalu penasaran. Bukan tentang hal besar, aku hanya ingin tahu, kamu itu orang seperti apa? Suka lagu apa? Makanan favoritmu apa? Kamu tipe yang ramai atau lebih suka diam kayak aku? Tapi aku belum berani tanya langsung. Bahkan sekedar menyapamu pun belum. Yang bahkan bisa kulakukan cuma mengamati dari jauh. Kadang lewat forum, kadang lewat gerakan kecilmu saat berdiri atau menjawab pertanyaan. Aku mulai sadar, aku memperhatikanmu lebih sering dari yang seharusnya. Kadang aku menenangkan diri dengan berpikir, ya udah, cukup tahu aja, gak usah macem-macem. Iya, yang bener dulu kakak. Tapi rasa penasaran ini seperti air kecil yang merembes dari celah. Lama-lama
Hatiku jadi penuh dengan tanda tanya kecil tentangmu. Aku mulai mencari tahu hal-hal yang berkaitan denganmu. Meski cuma dari grup-grup chat atau pertemanan orang-orang sekitar, mungkin aku tidak sedang jatuh cinta. Aku hanya ingin tahu, hanya pertama kali merasakan gejolak ini. Ya, mungkin waktu itu tak ada yang seberani diriku. Oke. Pada malam yang begitu hening di tahun 2018, ketika dunia seolah sedang beristirahat dengan damai, aku mulai mencari dengan cara paling sederhana yang bisa kulakukan. Membuka satu persatu grup organisasi yang kita ikuti bersama. Awalnya hanya ingin tahu, lalu perlahan berubah jadi rasa yang tumbuh jadi keyakinan kecil di dalam hati. Nama-nama berjejer panjang di layar. Sebagian terasa asing dan sebagian pernah kudengar sekilas. Tapi ada satu nama yang kutunggu diam-diam. Seperti menunggu kejutan kecil di sela-sela kesunyian malam, dia adalah namamu. Setiap kali kulihat daftar itu, harapanku seperti anak kecil yang mencari sesuatu di antara keramaian. Polos, canggung, tapi sungguh-sungguh. Hati ini berdebar tak karuan, berharap sekali bisa menemukan jejakmu di sana. Dan setelah lama mencari, akhirnya aku menemukannya. Deretan angka di samping namamu seolah menari pelan di mataku. Aku menemukan nomormu. Tidak ada lagu merdu atau sorakan yang menyambut. Tapi dadaku dipenuhi kebahagiaan yang susah diungkapkan dengan kata. Kamu tahu, rasanya seperti menemukan tempat duduk di tengah perjalanan panjang. Tak besar, tapi cukup untuk membuat seluruh jiwaku lega. Aku menatap layar itu lama sekali. Seperti takut jika ku tutup, semuanya akan menghilang begitu saja. Jantung ini berdebar seperti mau lompat ke langit, dan ketika aku mulai mencoba mengetik salam pendek, tanganku mulai gemetar seolah sedang terjadi gempa di relung hati. Assalamualaikum, katanya. Udah halaman berapa? Halaman 27. Udahlah, kita baca ya. Makasih Kak Angel toanya. Saat menekan tombol kirim, aku merasa seperti membuka pintu ke dunia yang tak kuketahui isinya. Tapi malam itu aku hanya ingin mencoba, walau kecil kemungkinan kamu balas. Aku ingin kamu tahu aku ada. Pesanku terkirim dan waktu tiba-tiba berjalan lebih lambat dari biasanya. Detik-detik terasa panjang, memberi ruang untuk aku berharap. Bahkan di waktu itu, menyapu halaman rumah adalah satu-satunya cara agar aku tak memaksa detik berubah menjadi menit hingga jam dan hari. Gimana ya kalau ternyata dicuekin? Hahaha. Dan saat notifikasi masuk dengan namamu tertera di sana, aku membacanya pelan-pelan. Kamu benar-benar membalasnya. Aku tak menyangka. Emang di situ ya ketawa. Kamu membalas dengan ramah, sederhana, tapi cukup membuat senyumku merekah tanpa sadar. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Balasanmu itu seperti aku melompat dari ketinggian dengan sayap burung merpati. Ringan dan penuh kebahagiaan yang tak terduga. Ini aku dari organisasi waktu itu. Kamu mungkin gak ingat. Kamu. Oh, yang duduk di belakang, deket colokan, yang mukanya kayak takut disuruh ngomong. Aku tertawa, sedikit malu, tapi entah kenapa cara kamu menulisnya tidak membuatku tersinggung. Justru terasa akrab, hangat. Iya, itu aku, katanya. Kamu. Tapi kamu sempat ngangkat tangan kan? Pas sesi diskusi. Tumben banget, aku inget karena itu. Iya, aku juga heran kenapa berani. Kak Reza Gia, makasih banyak chat pribadinya. Makasih ya Kak. Makasih loh Kak.
Kak, makasih ya. Kak, makasih. Aku baca lagi ya. Sabar, rambut aku berantakan. Ini dia kayak jatuh banget gitu loh. Nih. Tapi jawabannya bagus loh. Diam-diam nyimak juga ya. Nyimak sih, tapi deg-degan setengah mati. Layar kembali sepi. Kamu tak langsung membalas. Aku pun menunggu tanpa harap yang tinggi. Tapi beberapa menit kemudian muncul balasan. Aku seneng kamu nulis. Jarang loh yang kayak kamu mau tiba-tiba ngechat cuma buat nyapa. Sebenarnya aku udah pengen lama, cuma ragu, takut ganggu. Enggak kok, santai aja. Aku justru kaget kamu ngechat. Kamu tuh kayak tokoh misterius di forum organisasi, selalu datang tapi nggak pernah ngomong. Iya, aku ngerasa kayak semut di lautan manusia penuh pendapat. Tapi semut juga penting. Gak semua orang harus bersuara keras untuk didengar. Aku terdiam lama karena kalimatmu barusan terasa seperti perlakuan kecil yang masuk lewat layar. Makasih, kamu selalu bisa ngomong seolah kamu ngerti semuanya. Mungkin karena aku juga pernah ngerasa kecil, tapi aku maksa diri buat bangkit. Dan kamu jadi, aku ini cowoknya. Dan kamu jadi inspirasi diam-diam buat orang-orang kayak aku. Lalu kamu tak menjawab langsung, tapi setelah beberapa menit muncul balasan pendek yang membuatku diam cukup lama. Kalau gitu jangan diam terus, cerita aja, aku dengerin. Percakapan kita berlanjut sampai terlarut walau tetap canggung. Tapi anehnya, canggung itu terasa membingungkan, tapi bikin nyaman. Seperti dua orang asing yang bertemu di halte hujan, sama-sama tidak tahu harus bicara apa, tapi senang karena tidak sendiri. Dan aku tahu, malam itu bukan sekedar pesan masuk biasa. Sorry deh ya kalau rambut aku kayak udah ya. Seolah bahagia dalam hidup hanya menunggu pesan darimu. Jadi ini cowok yang nunggu pesan chat dari crushnya. Ada masa dimana satu nama saja cukup membuatku tersenyum, bahkan sebelum aku tahu apa isi pesannya. Tidak ada alasan yang benar-benar logis. Rasanya seperti sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara harapan kecil yang tak pernah kusadari. Awalnya, aku membuka ponsel hanya karena kebiasaan, tanpa ekspektasi. Tapi entah sejak kapan, aku mulai membuka layar bukan karena ingin tahu berita dunia, melainkan karena ingin tahu kabarmu. Lalu semuanya berubah. Yang awalnya hanya ingin tahu kabar, tumbuh menjadi ingin tahu tentang harimu. Lalu berkembang lagi jadi ingin tahu kamu. Lucu. Sedang apa, sedang di mana, dan sedang merasa apa. Bahkan rasa lelahmu pun ingin sekali ku bagi. Seandainya saja bisa. Anehnya, semua itu tumbuh tanpa paksaan, seolah hatiku punya mata sendiri untuk mengenal siapa yang mampu membuatnya berdebar bahkan dari kejauhan. Pelan-pelan, aku tak lagi mengabaikan suara notifikasi yang biasanya kupandang sekilas. Wah, kini setiap bunyinya seperti harapan kecil yang menggantung di ujung detik, karena bisa saja salah satunya darimu. Dan jika bukan kamu, aku akan menatap layar sebentar, lalu meletakkannya perlahan sambil tersenyum kecil, tersamar kecewa seraya berkata dalam hati,
Aku kira dia. Tapi jika benar darimu, hahaha, rasanya seperti menerima kejutan kecil dari semesta. Sesuatu yang mungkin biasa bagi orang lain, tapi jadi luar biasa di mataku hanya karena kamu yang mengirimkannya. Wow. Aku membaca pesanmu perlahan, seolah tiap katanya adalah embun pagi yang tak boleh cepat-cepat menguap. Entah itu hanya lagi apa, atau udah makan belum. Kalimat-kalimat ringan itu mampu menjelma menjadi puisi paling sederhana dan mengubah suasana hatiku. Dan sungguh, aku tidak sedang jatuh cinta pada indahnya kata-kata. Aku jatuh cinta pada siapa yang merangkainya, pada jemari yang menuliskannya, pada hati yang menghidupkan setiap kalimatnya. Aku jatuh cinta pada seseorang di balik semua tulisan itu. Kamu. Makasih kamu, bocor. Setiap sapaan darimu selalu terasa lebih hangat dari sinar matahari yang menyelinap ke balik tirai jendela pagi. Bukan karena kata-katanya manis, tapi karena kamu yang menuliskannya. Karena entah bagaimana setiap kalimat yang berasal darimu selalu membawa rasa tenang, seperti pelukan hangat tanpa bentuk yang menyelimuti hatiku diam-diam. Kamu hadir tanpa banyak suara, tanpa perlu sorot cahaya atau kalimat luar biasa. Tapi kehadiranmu terasa seperti alunan nada yang pelan, namun lama-lama mengisi ruang hatiku tanpa izin. Dan sejak itu, satu notifikasi darimu sudah cukup. Cukup untuk membuatku tersenyum lebih lama dari biasanya. Cukup untuk membuat satu hari yang biasa menjadi lebih berwarna. Cukup untuk membuatku tahu bahwa aku mulai menyukaimu. Wah. Diam-diam, dalam-dalam, dengan cara yang bahkan aku sendiri tak mengerti sejak kapan mulainya. Arigato olisan kucingnya. Dan mungkin aku tak perlu kamu tahu. Aku hanya ingin menikmati rasa ini dalam diam. Mencintai dalam diam. Seperti hujan gerimis yang jatuh perlahan, tak menyakitkan, tapi menyentuh relung hati yang sangat dalam. It's okay. Begitu. Pandanganmu berkali-kali nyaris bertemu denganku, tapi selalu berbelok, seolah semua percakapan semalam di layar ponsel adalah hal yang tak pernah ada. Kita saling menatap, seolah semalam kita tak pernah chatan. Oh, jadi kayak mereka tuh akrab banget di chat, tapi di real life-nya tuh mereka kayak diem-dieman, gak seakrab itu, kayak gitu. Kayak gitu, malu-malu. Iya, belum canggung namun manis, jauh tapi sebenarnya dekat. Waktu berjalan dan semesta seperti sedang bermain pelan-pelan. Kita mulai berpapasan lebih sering saat menyusun perlengkapan acara, saat memindahkan kursi. Makasih Kak Iza, semangatkannya. Mana nih? Bahkan saat mencari kabel proyektor yang entah disembunyikan siapa. Dan setiap pertemuan kecil itu menciptakan celah yang perlahan-lahan mengikis canggung. Sampai akhirnya saat kita berdua sama-sama terjebak di ujung lorong belakang, tak ada lagi alasan untuk menghindar. Pas ini dia nunggu-nunggu nih. Aku tak pernah menyangka bahwa pertemuan di dunia nyata akan membuat dadaku sesesak itu, lebih menegangkan dari semua rindu yang pernah kita ketik di antara sunyi dan malam. Ternyata tatap langsung matamu lebih gemetar dari membaca sapaanmu lewat layar. Ternyata hadirmu sungguh-sungguh lebih membuatku gugup daripada semua kata yang dulu terasa cukup. Dan di detik itu, aku sadar tak ada kata yang bisa sepenuhnya mewakili betapa nyatanya kamu di depan mataku.
Obrolan pertama setelah lama diam. Oke. Kira-kira masih lama nggak? Sampai halaman berapa nih? Ini 42. Makasih Kak Ryan, hatinya kita sampai 50 aja ya. Masih lama tuh. Ini buku. Kau melihatku, dan kali ini tidak berpaling. Aku menatapmu dan diam-diam menahan napas. Lalu kau tersenyum. Senyum yang sederhana tapi hangatnya seperti pagi yang tenang setelah hujan semalam. Halo, sapamu, lembut dan sedikit pelan. Aku membalas, hai, cuma itu. Tapi ada jeda manis setelahnya, seolah dunia ikut diam, membiarkan detak jantungku berbicara lebih dulu. Sebelum aku sempat memikirkan apa yang harus kukatakan selanjutnya. Kita mulai bicara tentang acara, tentang peserta, tentang hal-hal yang sebenarnya tak terlalu penting. Tapi entah kenapa terasa sangat berarti karena dibicarakan denganmu. Kamu tertawa kecil saat aku keliru menyebut nama pembicara. Dan aku tersenyum tanpa sadar hanya karena melihat caramu menyender di dinding. Semua terasa ringan. Aneh ya, padahal beberapa jam sebelumnya kita bahkan gak saling menyapa. Tapi itulah indahnya pertemuan yang tak direncanakan. Ia datang dengan caranya sendiri, mencairkan segala baku yang lama tertahan. Tidak dengan kata-kata yang rumit, tidak dengan pengakuan apa-apa. Cukup dengan hadir dan memberi ruang agar kita saling mengenal sekali lagi dari jarak yang lebih dekat, dengan hati yang lebih terbuka. Lucu banget ya. Kayaknya orang yang ngasih buku ini tuh kayaknya dia punya versi ceweknya dia. Terus aku ceweknya. Ini fans aku yang kasih tahu, guys. Lucu. Acara telah usai. Ruangan mulai sepi. Satu persatu orang pamit dan pergi. Tapi di dalam kepalaku semuanya masih penuh. Suara tawamu tadi, tatapanmu yang hangat, bahkan caramu menyebut namaku tanpa terburu-buru, semuanya seperti gema yang tak ingin pergi. Langit sore menyambutku saat keluar dari gedung. Warna jingga menggantung rendah, seolah ikut menyimpan cerita kecil yang baru saja tercipta. Aku melangkah perlahan, membiarkan angin menyapu wajahku, membiarkan senyumku masih tinggal untuk waktu yang lebih lama dari biasanya. Di saat perjalanan pulang di kala sore itu, aku tak berhenti mengingat wajahmu. Hai Min. Berjalan di atas jembatan yang bergelantungan sambil tersenyum manis, seolah dunia adalah milikku. Aku tersenyum pada cinta pertamaku yang bahkan senyum itu tak bisa hilang selama berhari-hari. Lucu. Langkahku ringan, seperti diiringi musik yang hanya bisa ku dengar sendiri. Langit menghangatkan dada dan bayanganmu menghangatkan hati. Entah mengapa setiap detik mengingatmu terasa seperti puisi yang ditulis tanpa sengaja. Dari tatapmu yang malu-malu, sapaan yang pelan, hingga percakapan yang begitu sederhana tapi membekas sangat dalam. Semua tentangmu terasa menyenangkan seperti halusnya angin yang menyapa tanpa suara, tapi terasa sampai ke dalam dada. Kamu alasanku tertidur malam ini, dengan senyum yang diam-diam terbit di bibirku. Dalam sunyi kamar, ingatan tentangmu menyusup lembut hingga ke mimpiku. Tanpa kusadari, kau hadir sebagai rindu, menjadi satu-satunya alasan mengapa
tidurku begitu indah malam itu. Dasar. Oh, ini mulai bertanya. Sebenarnya aku tak tahu apakah kau merasakan hal yang sama. Kita nggak tahu ya. Sejak sore itu, ada yang berubah dalam caraku memejamkan mata. Malam-malam yang sebelumnya sunyi, kini hangat oleh bayanganmu yang menetap lembut di pelupuk ingatan. Aku tak lagi membutuhkan alunan lagu atau kata-kata pengantar tidur, karena cukup mengingat tawa kecilmu saat di atas motor ya. Saat di atas motor, itu saja sudah cukup membuatku merasa utuh. Entah bagaimana caramu hadir, tapi semenjak itu aku tahu hatiku telah memilih sebuah nama untuk dijaga diam-diam dalam doanya. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan ketika kamu mulai mengisi ruang-ruang kecil dalam rutinitasku. Coba tebak, apa tebak? Bahkan secangkir air yang kutuang sebelum tidur terasa lebih manis. Seolah-olah kamu ikut menumpahkan sedikit bahagiamu, sedikit bahagiamu ke dalam cangkirnya. Aku jadi sering terdiam menatap langit-langit kamar, tersenyum sendiri tanpa alasan yang masuk akal. Seolah segala penat hari ini sirna hanya karena ada kamu yang sempat berkata, "Hai." Kamu bukan hanya menjadi alasanku tersenyum saat terjaga, tapi juga menjadi hening paling indah yang kutemui dalam lelap. Dalam mimpi, kadang aku melihat kita berjalan di taman yang tak pernah ada, berbicara tanpa suara, saling menatap tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Aku tak tahu apakah kamu juga merasakan hal yang sama, tapi setiap aku bangun, hatiku selalu penuh oleh kehadiran yang belum sepenuhnya nyata. Dan di antara detik-detik yang sunyi, aku mulai menyadari, mungkin bukan tentang berapa sering kita bertemu, bukan tentang seberapa lama kita saling menatap, tapi tentang bagaimana kamu menjadi bagian dari seluruh hariku. Meski hanya hadir dalam satu pertemuan yang singkat namun bermakna, seperti embun yang tak pernah terlihat datang, tapi selalu membuat pagi terasa baru. Tidurku tak lagi seperti sebelumnya. Kini ada satu nama yang selalu kepeluk dalam diam, yang kusisipkan dalam doa-doa rahasia sebelum mata ini benar-benar terpejam. Kamu adalah alasan mengapa setiap malamku tak lagi gelap. Mengapa bantal yang biasa kupeluk terasa lebih hangat, dan mengapa dunia meski rumit tetap bisa terasa begitu sederhana karena ada kamu di dalamnya. Dan saat malam benar-benar menenggelamkan seluruh kota dalam senyap, aku memejamkan mata sambil membawa satu perasaan. Kamu adalah alasan aku bisa tertidur dengan damai. Bukan karena mimpi indah, tapi karena dalam nyata pun hatiku sudah penuh oleh sesuatu yang tak bisa kudefinisikan selain satu kata, kamu. Nih, terakhir deh. Ada yang berubah sejak kamu datang, bukan pada dunia, tapi pada cara hatiku diam-diam berdebar untuk hal-hal kecil yang melibatkanmu. Ya, senyummu di spion kanan. Gak boleh dilanjutin. Aku mau minta ambilin susu dulu ke kakak aku ya. Salah.
Oke, udah. Yah, kakak aku. Suara dari Astral. Makasih Kananta jari hatinya. Intonasi aku terlalu bagus. Masa sih? Biasa aja. Aku coba benerin sama nada apa? Tanda bacanya. Artikulasinya bagus. Tapi tipe dikit aku. Hai Dede. Hai. Apa itu nama bukunya? Namanya satu nama yang kusebut dalam doa. Bisa jadi narator. Keren aku ya. Sampai zaman berikutnya kamu kagiana pakai nada tadi. Aku sebenarnya kemarin tuh mau kagiana, cuman aku kan masih ada show berikutnya kan. Karena aku kan karyawan tetap kartap pajama kan, jadi aku kayak bakal selalu ada, jadi aku kayak kasih kesempatan ke temen aku. Dulu aku penghuni asli Aita Kata, sekarang aku menjadi penghuni asli pajama. Makasih Kak Sinta hadirnya. Senang bisa sering-sering nonton show Dede. Kok kakak jadi ke aku sih? Kita coba pakai lagu Indo ya, biar lebih terasa lah. Ya. Ini deh. Ini aku. Kedengeran gak sih, guys? Kedengeran gak sih? Kayaknya ini cocok tahu sama lagunya. Kunci. Cocok sama bukunya. Kita lanjut ya. Senyummu di spion kanan. Dan ya, kita masih sama-sama berjalan di atas rasa yang tak pernah benar-benar diucapkan, tapi diam-diam tumbuh seperti urat yang mengakar tanpa suara. Suatu sore, aku sedang mengendarai sepeda motor dan melihatmu berjalan kaki di bawah terik matahari. Langkahmu tenang, hijabmu menari pelan di saat angin tertiup kencang, dan tas di bahumu tampak berat menahan segala semangat. Aku menebak, mungkin kamu sedang menuju perpustakaan, tapi entahlah, itu hanya tebakanku. Yang aku tahu pasti aku ingin mendekat. Assalamualaikum. Kamu mau kemana jalan kaki panas-panas begini? Kamu menoleh dengan sedikit terkejut. Senyummu muncul begitu saja tanpa bisa kau tahan. Waalaikumsalam. Aku mau ke Pusdam, Kak, tempat pertemuan organisasi. Aku sempat tertawa kecil dalam hati. Yah, salah tebak. Bukan perpustakaan, tapi aku tetap melaju dalam niatku yang sudah terlanjur tumbuh. Mau aku antar? Tanyaku. Mencoba bersikap ringan seolah pertanyaan itu bukan pertaruhan besar di dadaku. Enggak, deket kok. Jawabanmu terdengar datar. Berarti enggak deket kok. Tapi ada sesuatu yang tertahan di sana, seperti ingin tapi ditahan oleh ego agar aku mengajakmu 2 kali. Ya tentu, ya cewek kan gitu ya, menolak sekali kali ya. Jadi biar diajak lagi gitu. Ya tentu, makasih karena mawarnya. Ya tentu akan kulakukan.
Karena aku bukan laki-laki yang mudah mundur hanya karena jawaban pertama. Gak boleh ya jadi laki-laki kayak gitu ya. Ya, kalau kamu gak ikut sama aku, nanti ada om-om loh yang nawarin. Kamu mau? Kamu mendelik pelan lalu tersenyum kecil menahan geli. Kamu ya, suka banget nakut-nakutin. Aku tertawa, bukan hanya karena berhasil membuatmu tersenyum, tapi karena akhirnya kita berbicara lagi. Kita benar-benar sedang berbicara. Jadi gimana? Sama aku atau sama om-om nanti? Kamu menunduk sebentar, berpikir, atau berpura-pura berpikir. Ya udah deh. Aku tak bisa menyembunyikan senyumku saat kamu duduk di jok belakang motorku. Dunia terasa lebih luas meskipun kita hanya berdua di atas dua roda tua. Yang sudah lelah, di roda tua yang sudah lelah, tapi yang lelah tak pernah terasa karena kamu ada di belakangku. Kita mengobrol ringan hingga aku tanya tujuanmu. Kamu jawab dengan lembut. Kata-katamu tenang, seperti angin sore yang menepuk bahuku pelan. Di kaca spion, kulihat wajahmu memantul. Mata itu sayu tapi indah, tenang tapi menyimpan dunia yang luas di dalamnya. Hijabmu menari lembut dan senyum itu sesekali muncul seperti senja yang malu-malu membuka langit. Kadang kamu mencuri pandang lalu cepat-cepat menoleh ke arah lain, tapi aku menangkapnya. Dan detik itu aku sadar, kebahagiaan itu sederhana. Kadang hanya butuh seseorang yang duduk di belakangmu dengan tangan yang tak menyentuh, tapi hati yang pelan-pelan saling berpelukan. Tak terasa, motor terus melaju dan akhirnya sampai. Kelewatan kak, ujarmu sambil menepuk pelan bahuku. Suaramu lirih tapi cukup untuk menggetarkan degupku yang tadi nyaris lupa iramanya. Iya, aku putar balik atau keliling-liling dulu nih. Astagfirullah. Ucapku katanya. Kamu tertawa kecil. Boleh. Astagfirullahaladzim. Sabar minum dulu. Dibolehin. Aku kaget dan bertanya kembali. Boleh? Beneran nih? Jawabmu. Tapi hari ini aku ada rapat loh. Mau gak aku laporin gara-gara bikin aku telat? Jangan. Yaudah aku putar balik ya, ucapku dengan suara dibuat takut-takut. Padahal dalam hati aku ingin membawamu jauh, sejauh samudera. Akhirnya setelah putar balik, kita sampai. Kamu turun, menepuk pelan jaketku dan menatapku dengan tatapan yang entah, mungkin cuma aku yang mengartikannya terlalu dalam. Makasih ya udah nganter sore ini. Kamu tersenyum. Senyum yang tidak bisa kugambarkan dengan kata apapun selain indah. Dan saat kamu hendak melangkah pergi, entah kenapa aku ingin menahanmu sejenak. Nanti aku jemput, boleh? Kasihkan anda kupu-kupunya, tanyaku. Mencoba terdengar biasa. Kebetulan aku juga pulangnya sebelum maghrib. Kamu menoleh pelan, alis terangkat. Loh, kok kamu tahu aku pulang jam segitu juga? Asik. Aku tertawa kecil. Iya dong, soalnya aku peramal spesialis kamu. Aku bisa baca semua tentang kamu.
Padahal sebenarnya aku tahu jadwalmu karena aku juga sering ikut rapat di organisasi itu. Oh, berarti kayaknya ini adik kelas deh, apa gimana ya? Kamu tertawa pelan. Kamu bisa aja. Ya udah deh, aku masuk dulu ya. Tapi sebelum kamu benar-benar pergi, aku memberanikan diri bertanya lagi. Tapi aku jemput, boleh kan? Kamu terdiam sejenak. Senyummu muncul lagi. Kali ini lebih hangat. Boleh deh. Nah, oke, tunggu aku ya. Aku mencoba terdengar santai, tapi di dalam dadaku rasanya sudah seperti ada pesta kecil dengan kembang api diiringi suara teriakan akhirnya. Dan suara itu aku simpan baik-baik. Bukan cuma karena kamu naik motorku, tapi karena untuk kesekian kalinya kamu masuk ke dalam hatiku. Di kepalaku, kamu menjadi satu-satunya karya yang ku pilih untuk kusimpan selamanya. Lucu. Ya, kali ini aku benar-benar jatuh cinta padamu. Ini benar-benar jatuh cinta. Yaudahlah, kita lanjut baca besoknya ya. Aku mau baca lagi tapi ya udahlah, gimana dong? Makasih Kak Angel sticknya. Baca aja sampai habis bukunya. Ya, kali ini aku benar-benar jatuh cinta padamu. Makasih Kak Nanta GGWP-nya. Tidak ada momen yang lebih indah di hidupku selain saat aku kembali menjemputmu di pinggir pusdam. Jalan itu bukan sekedar tempat biasa, ia menjadi saksi dari debar jantungku yang tak tertata. Makasih Kak Faris hatinya. Dari rasaku yang tak tertahan, makasih Alia Vergisnya. Dari kejauhan aku melihatmu duduk tenang menanti dalam diam. Angin sore menyibak sebagian hijabmu lagi, sementara wajahmu tetap teduh menatap jalan seolah hanya aku yang sedang kau tunggu. Kepedean. Langkahku mendadak pelan, ingin menahan waktu lebih lama, sebab segalanya terasa terlalu indah untuk segera berakhir. Kamu tersenyum kecil ketika aku mendekat. Senyum itu yang dulu sempat mengisi setiap malamku dengan tenang, kini hadir lagi. Nyata, bukan dalam ingatan. Atau doa yang kupanjatkan dengan mata tertutup. Aku turun dari motor dan menjemputmu. Kita berjalan pelan menuju motor itu kembali. Tak banyak bicara, tapi udara di antara kita penuh dengan hal-hal yang tak perlu diucapkan. Kerinduan, kebahagiaan, dan segenap harapan yang masih malu-malu untuk tumbuh. Saat aku menyalakan mesin, kamu segera naik dan seperti dulu, kamu menggenggam jaketku dari belakang. Hal kecil yang diam-diam kurindukan sepanjang waktu kita berjauh. Kita menyusuri kota seperti dua orang asing yang tak pernah benar-benar asing. Jalanan sore yang mulai sepi, lampu-lampu toko yang baru dinyalakan, dan langit yang mulai berubah warna menjadi latar cerita kecil kita hari itu. Kamu menyandarkan dagumu di pundakku sebentar. Lalu pelan berkata, "Jangan lama-lama ya, nanti ibu marah." Nada cemasmu membuatku tersenyum. Waktu memang sempit, dan maghrib sebentar lagi akan datang. Tapi entah kenapa, rasanya cukup. Seperti waktu sedang berkata bahwa tidak harus lama untuk merasa utuh, cukup sebentar, asal kamu ada. Sepanjang perjalanan menuju rumahmu, aku hanya diam, tidak ingin mengganggu kebersamaan ini. Dengan kalimat yang salah, tapi kamu tiba-tiba bertanya, "Kapan kamu punya waktu?"
Pertanyaanmu sederhana, tapi menyalakan kembali seluruh cahaya yang sempat padam. Aku menatapmu lewat kaca spion. Kamu masih melihat jalan dengan mata yang tenang, tapi aku tahu hatimu sedang mengetuk pintuku dengan lembut. Minggu depan, tanyaku. Kamu mengangguk kecil, lalu kembali diam. Sebelum kamu turun, kita saling menatap sebentar. Tak ada pelukan. Ya mau apa sih? Belum juga apa-apa. Tak ada genggaman tangan. Tapi ada sesuatu yang lebih hangat dari itu. Keinginan untuk bertemu lagi, untuk melanjutkan malam yang sempat terputus. Hati-hati di jalan ya, katamu. Sambil tersenyum. Dan sebelum pintu rumahmu tertutup, kamu sempat melambaikan tangan, kemudian kubalas dengan senyuman. Semua itu cukup untuk membuatku pulang dengan dada yang penuh rasa. Belum tamat. Jadi, kita ketemu di mana? Di pohon yang sama seperti kemarin. Ya, di percakapan messenger itu, akhirnya kita sepakat memilih bertemu di taman kota di bawah langit malam. Taman itu menjadi saksi bisu janji kecil yang kami buat. Sebuah janji tanpa kata namun terasa begitu ringan dan bermakna. Ketika malam mulai menutup cakrawala, kau menuju beberapa hiburan di pinggir taman untuk dimainkan. Kau mengajakku sambil duduk bersama, saling menggambar dengan tinta di atas kanvas. Tanganmu mengecat dengan warna biru, tenang, dalam, dan indah seperti indahnya dirimu. Sementara tanganku membalut warna merah hangat dan berani seperti api yang tak pernah padam. Lalu kami tempelkan cap jari itu pada selembar kertas. Aku ingat betul saat kamu berkata, "Aku duluan ya," saat warna biru dan merah berpadu menjadi satu, sebuah lambang bisu dari cerita yang baru saja dimulai. Mereka kayak bikin ini. Bikin apa sih namanya? Tapi kok cepet banget sih? Enggak, mereka kayak bikin cap jari gitu loh. Di sela-sela itu, seekor kucing yang berjalan pelan di antara dedaunan. Kamu mengelus bulunya yang halus, membiarkan kehangatan kecil itu merayap ke dalam hati yang penuh rasa. Tak lama kemudian, beberapa kucing lain mulai berlarian riang, mengejar bayang-bayang dan cahaya lampu taman, membawa gelak tawa kecil untukmu. Aku memperhatikan senyum itu, begitu lara saat terbuka dan teduh mata yang begitu indah saat tertawa. Meski tak saling menyentuh, berjalan bersama di sepanjang pinggir taman itu terasa seperti dansa yang senyap di antara dua jiwa. Langkah itu seirama dengan gemersik dedaunan dan hembusan angin malam yang mengusap wajah. Masih panjang ya? Kita baca besok aja deh. Asik kan fotonya. Nah, itu ada yang kak. Ya, kok ya aja sih kamu. Aku udah baca banyak loh. Makasih Kak Mimi hatinya. Gimana kabarnya? Aku baik. Makasih Kak Haidar hatinya. Udah setengah. Udah banyak. Udah banyak. Besok tinggal beberapa menit lagi. Udah belum setengah, baru 67 halaman. Tapi cepet lah ya hitungannya. Iya, aku lebih suka baca pakai suara gitu lagi daripada baca dalam hati.
Kok 6'7" sih? Firji, aku aneh ke kamu karena kamu aneh. Aku aneh. Masa aku aneh? Ya bentar lagi aku end deh kakak-kakak. 2345 deh ya, aku end ya. Kadang suka tipe pakai kalau baca pakai 2345. Mau ngapain habis ini? Mau maskeran. Terus boboan. 48 aja secinta itu sama Poch 48. Masker apa hari ini? Masker rasa oat. Foto kamu ya di game aku. Gak apa-apa. Apa nih lagu apa nih? Untuk perempuan yang sedang dipeluk kan? Oh. Rambut aku jadi kayak halus banget. Mana ya remote lampu aku nih? Malam. Aku merah nih. Hai, aku jadi merah. Bagusan mana? Ini? Apa ini? Ini. Pembenci. Kuning aja. Ini kuning. Jangan. Aku jadi kuning banget dong. Ini warna Grogu. Mau jadi Hulk. Grogu kan hijau. Ya. Ya, hampir aja ke. Ini live full dongeng. Iya, kamu sih telat sih, kamu. Nanti baca DM ya. Iya, nanti aku baca DM. Ayo, mau kenalan sama J. J siapa? Terus nanti bacain ulang. Ya nggak mau lah, aku mau bacain lanjutannya. Kamu nonton aja reply-nya. When ya dicintai seditulis itu. Kalian gering mau buat novel kayak gini juga, tapi tentang aku. Asik kami Mimi bom pestanya sama kakak Mima. Ya udah. Ini kita baca ya. Bagaimana jika ada buku yang diciptakan hanya untukmu, yang diam-diam mengagumi seseorang bertahun-tahun lamanya? Apakah hatimu baik-baik saja? Makasih Karen konvertinya. Baik saja setelah sekian lama menjadi tempat tinggal bagi nama yang bahkan tak tahu ia ditinggali. Dan jika suatu hari dia membaca buku ini, masih perlukah kau menjelaskan? Atau dia sudah tahu sejak lama bahwa sebagian dari halaman ini ada karenanya? Makasih Kazar keawiannya. Gak lanjut, ini baca ininya. Makasih Kazar keawiannya. Sama lu. Makasih Kak Zar keawinya. Boleh nambah gak deh? Nambah ke siapa? Makasih Kak Zar kawinya. Makasih Kak Zar kawinya. Di malam arigato Olisa. Udah semua tertulis di situ. Itu takut.
Makasih Kak Faris hatinya. Kamu secinta itu sama aku. Dunia. Aku cinta kamu Kak. Ya, gak cinta aku. Makasih Kak Zabam pestanya. Aku ke kamu Fir lagi progress. Oh ya, nanti aku baca ya. Judulnya apa tadi? Satu nama yang kesebut dalam doa. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Begitu suka semua ini, kita terlambat, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Ya kan gak salah. Masih Kazar hatinya. Makasih Kananta kupu-kupunya. Untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku. Salah lagi. Tips biar gak gamon. Aduh, aku nggak tahu lagi. Meskipun tak mungkin lagi. Masih Kananta dari hatinya. Cinta. Makasih Kasbo hatinya. Ini aja deh, takkan terganti. Kamu gamon. Makasih Kak Alia Vejinya. Sendiri dalam sepi, tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku, meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta.
hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Makin gamon gak? Fir kangen dia, tapi dia udah ada yang baru. Jadi aku harus gimana selain Ocean kamu? Ya, kalau dia jodoh kamu, pasti balik lagi kok ke kamu. Buat aku kasih. Kumgamon ke mantan HTS itu apa? HTS itu apa sih? Dan berlalu sampai kau tiada bertahan, takkan mampu mengubahku. Makasih Kazar Virginnya. Relungku hanyalah dirimu. Kan jadi salah aku nih. Deket doang. Ya udah, nggak ada hubungan apa-apa kan? Ya nggak bisa gamon lah, nggak sih? Kok kepencet-pencet gitu sih? HP aku nih kenapa ya? Apa guys? HP aku salting. Iya, aku dengerin ini nih. Makasih ya Dik cendrawasinya. Nabung. Hanya teman saja. Kalau misalkan aku beda agama itu jodoh nggak? Jodoh, kita nggak tahu Tuhan itu mau jodohkan kita sama yang mana. Bisa kok sama yang beda agama. Makasih adik Jemimanya. Sebel. Ya udah. Kamu yang mau ngalah apa dia? Makasih Kazar Bombastanya. Penciuman. Belum hafal lagi tadi. Oh. Makasih Kak Rezagian Cidelinnya. Emang ini lagunya kenapa? Just friend atau just fans? Just fans. Karena kalau jadi just fans sakit gak sih? Kayak udah tahu nggak akan bisa sama idola kita. Makasih Kazar hatinya. Ya nggak sih? Nggak bisa berharap apa-apa. Maafin aku nggak niatnya gitu. Tapi emang kenyataannya begitu. Yang aja dia udah nikah sama cewek. Ya nggak bisa. Kalau bisa gimana? Makasih Kak. Masih ada fireworknya. Lah, kalau bisa, aku gak tahu ya. Kita lihat nanti ya. Tapi kok ya chatmu terputus? Tapi bisa. Makasih ya. Aku mau baca sekarang. Udah aku baca sekarang ya, biar kalian bobo ya. Biar kalian bobo ya, aku baca ya. Yang arigato lisan hatinya. Kita baca ya dari kemana ya?
Masih kalian like. Kita baca dari ke-13 deh. Yang ke-13 ada Mimi Taylor's version. Makasih Mimi. Ngelag gak guys? Yang ke-12, makasih Kazar mau pestanya. Guys, udah guys. Biar nggak berubah-ubah nih. Yang ke-12 ada Kak Aflahul Anya Astrela. Makasih Kak Aflahul. Yang ke-11 ada Kak Angelnya Jay-Z. Makasih Kak Angel. Adik Yumna, makasih Mas Batangnya. Tapi udah cukup. Sampai mana lagi tadi aku? Yang 10 ada Kak Faris Irawan. Makasih Kak Faris. Yang ke-9 ada Kak Hasbo. Makasih Kak Hasbo. Yang ke-8 ada Olisan. Arigatou gozaimasu Olisan. Selamat tidur. Yang ke-7 ada Karian Daktik Dugdar. Makasih Karian. Dan yang ke-6 ada Kananta. Makasih Kananta. Yang ke-5 ada Kazar Kecintaan Auya. Makasih Kazar. Yang ke-4 ada Adik Yumna. Makasih adik. Makasih ya, nabung ya oleng mulu nih. Yang ketiga ada Kak Sinta. Makasih banyak Kak Sinta CURHK. Yang kedua ada Kak Alia Kangen Virgi ya. Itu Kangen Virgi ya. Makasih ya Alia ya. Nanti ketemu VC ya. Yang satu ada Kak Reza Gian. Makasih Kak Reza Gian. Makasih Kak Reza. Ya, ulang lagi. Oke, ulang deh. Yang tiga ada Kak Alia. Makasih Kak Alia. Yang kedua ada Adik Yumna. Makasih ya adik, kamu harus nabung. Makasih ya. Yang satu ada Kak Reza Gian. Makasih Kak Reza Gian. Masih Kak Alia hatinya. Udah dong. Ininya jadinya. Guys, makasih adik. Yang tiga adik Yumna. Makasih Kak Sinta, Kak Indahnya. Udah tuh guys. Yang tiga ada Kak Alia. Makasih Kak Alia. Yang kedua ada Kak Sinta. Makasih Kak Sinta. Udah ya. Aku mau tulis love letter ya. Udah ya. Kalau diganti lagi aku marah ya. Sabar. Sabar guys. Kalian mah jahil sama aku. Aku kirim air putih 1000. Iya, abis ini aku minum air putih. Next time aja aku kamu nabung ya. Sabar ya guys. Sabar. Bye, assalamualaikum. Besok kita baca bukunya lagi ya. Jangan lupa bobo, jangan begadang, jangan galau terus. Bye bye. Sabar. Bye, assalamualaikum. Besok kita baca bukunya lagi ya. Jangan lupa bobo, jangan begadang, jangan galau terus. Bye bye.